Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wawan Mulyawan, mahasiswa Pasca Sarjana, jurusan Ekonomi Syariah, eh, Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai proposal penelitian yang disampaikan dalam rangka penyusunan tesis dengan judul tesis adalah implementasi etika bisnis Islam dalam pengelolaan dan pelayanan unit bisnis Wahda Islamiyah. Mohon izin untuk menyampaikan atau menunjukkan uh, proposal penelitian. Ya, sekali lagi kami sebutkan judul dari proposal penelitian ini adalah implementasi etika bisnis dalam pengelolaan pelayanan unit bisnis Wahda Islamiyah. Latar belakang yang menjadi dasar dari penyusunan tulisan ini adalah kondisi di mana aktivitas ekonomi yang berlangsung atau berjalan dalam lembaga ini memang perlu mendapatkan sebuah analisa dan penelitian mengenai efektivitasnya dan hubungannya dalam menjalankan sebuah etika dalam bisnis. Nah, ini beberapa latar belakang yang dibangun dalam rangka berpikir untuk menilai sisi dari etika pada bisnis yang sedang jalan. Nah, di sini ada beberapa pendapat dari para ahli, ya, diantaranya saya bacakan, misalnya dari Mardatillah disebutkan bahwa salah satu komponen kunci dari sebuah perusahaan yang sukses adalah etika yang dapat memastikan keberlangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini agar para pelaku bisnis dapat terus beroperasi dengan kepercayaan publik ketika memiliki standar etika yang tinggi. Bisnis harus dapat menjalankan operasinya sesuai dengan standar etika yang dapat diterima secara sosial. Kegiatan perusahaan harus dapat berperan sebagai kegiatan yang mengarah kepada sosial yang dilakukan dengan berpegang pada nilai-nilai dan standar yang berlaku di masyarakat. Karena laba bukanlah satu-satunya tujuan dan tujuan operasi bisnis. Adalah mungkin untuk melukai orang lain ketika seseorang mengejar keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan orang lain. Dan ada beberapa pendapat-pendapat dari ahli yang lain. Nah, dari perspektif agama, khususnya Islam, menyebutkan bahwa Islam telah mengajarkan bahwa prinsip-prinsip dasar yang digariskan dalam Al-Quran, tradisi Nabi, dan ajaran Islam lainnya tidak dapat diperoleh dengan kegiatan ekonomi. Ekonomi Islam membahas aktivitas manusia dalam memperoleh dan mengelola harta benda baik material maupun imaterial untuk memenuhi keinginan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Mengenai distribusi atau penggunaan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti halnya ekonomi konvensional. Namun, menurut ekonomi Islam, semua kegiatan ekonomi harus mengikuti standar dan hukum ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran, hadis Nabi, dan sumber ajaran Islam lainnya. Ini ditulis oleh Irawan tahun 2017. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 29 dikatakan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil harta orang lain secara zalim.
Anda diizinkan untuk terlibat dalam perdagangan konsensual. Kalian semua berasal dari nafs yang sama, oleh karena itu jangan membunuh orang lain. Kita akan selalu menjadi penerima kemurahan hati Allah. Nah, ini dari Al-Quran, surah An-Nisa ayat 29. Ya, nah, dalam rumusan masalah disebutkan mengenai seperti apa konsep etika bisnis dalam pelayanan unit bisnis waktu Islamiyah dan bagaimana konsep etika bisnis, ya, konsep etika bisnis dalam pelayanan unit-unit bisnis Wahda Islamiyah. Tujuan penelitian ini untuk adalah menganalisis, ya, serta mengetahui seperti apa konsep implementasi etika bisnis Islam dalam pelayanan unit-unit Wahda Islamiyah, unit-unit bisnis Wahda Islamiyah. Yang kedua, untuk mengetahui kegunaan konsep etika bisnis Islam dalam pelayanan unit-unit bisnis Wahda Islamiyah. Kemudian manfaat penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, secara ilmiah, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai implementasi konsep etika bisnis Islam dalam pelayanan unit-unit bisnis Wahda Islamiyah. Kemudian diharapkan pula dapat memberikan sumbangsih gagasan dan pengetahuan berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang ada dalam Islam, khususnya, dan menambah literatur mengenai hal tersebut di lingkungan Ormas Wahda Islamiyah. Yang kedua, secara praktis, yaitu hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan atau referensi bagi para pedagang dan juga peneliti yang peneliti selanjutnya berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan etika bisnis Islam. Kemudian mengenai atau pada bab kajian pustaka dan dasar teori, nah kami menemukan beberapa penelitian terdahulu yang sangat relevan. Yang pertama, tinjauan pustakanya berdasar pada penelitian dilaksanakan oleh ITMA tahun 2015 yang berjudul Implementasi Nilai Pemasaran Syariah pada Produk Syariah Bumi Putra 1912 Cabang Palopo. Nah, kajian ini berkaitan dengan penerapan nilai-nilai pemasaran Islami pada produk-produk Islami. Bagaimana penerapan nilai-nilai pemasaran Islam pada produk-produk Islami membuahkan hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep excellent customer dan non-customer service merupakan kreativitas pemasar yang diikuti oleh organisasi dan instansi pemerintah. Budaya pelayanan prima dapat diberikan dalam berbagai bidang kehidupan. Perbedaan penelitian yang dilakukan adalah penelitian di atas berkaitan dengan penerapan Islamic Marketing Values pada produk Bank Syariah Bumi Putra 1912 Cabang Palopo. Sedangkan peneliti membahas tentang implementasi etika bisnis Islam dalam pelayanan unit-unit bisnis pada lembaga atau ormas Islamiyah. Kemudian yang kedua, penelitian dilakukan oleh Huzaifa tahun 2016 yang berjudul Implementasi Etika Bisnis Islam dan Promosi dalam Peningkatan Komunikasi Kerja pada Bank Muamalat Jatibarang. Penelitian ini mendeskripsikan penerapan etika bisnis syariah untuk meningkatkan kinerja komunikasi, penerapan promosi untuk meningkatkan kinerja komunikasi. Penerapan promosi untuk meningkatkan kinerja komunikasi, penerapan etika bisnis syariah di Bank Muamalat Jatibarang, dan promosi untuk meningkatkan komunikasi. Penelitian telah menunjukkan bahwa etika dalam aktivitas bisnis sangat penting untuk membatasi upaya mencari keuntungan dan untuk menghindari merugikan orang lain untuk kepentingan masyarakat. Dan etika bisnis adalah perekat dari semua urusan bisnis. Peneliti menyimpulkan bahwa hal itu juga akan terjadi dalam aspek lain. Etika bisnis adalah seperangkat prinsip dan norma yang dipegang oleh para pebisnis dalam urusan mereka. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian di atas membahas tentang penerapan dan promosi etika bisnis syariah untuk meningkatkan kinerja komunikasi pada Bank Muamalat Jatibarang. Sedangkan peneliti membahas tentang implementasi etika bisnis Islam dalam pelayanan unit-unit bisnis
pada lembaga atau ormas Wahda Islamiyah. Kemudian terdapat juga 2 penelitian lain yang menjadi kajian pustaka ya dan dasar teori untuk menyusun tesis ini atau proposal penelitian ini. Nah, untuk di kajian teori disebutkan bahwa etika bisnis berasal dari kata ethos, yaitu bahasa Yunani yang berarti kebiasaan atau tabiat. Merupakan sumber dari kata etika dalam bahasa Indonesia, disebut etiket. Sering dikenal dengan etiket atau hanya etiket. Adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan etika dan berasal dari bahasa Prancis. Etika dapat diterima oleh lingkungan sosial seseorang atau organisasi tertentu dan lebih merupakan pola perilaku dan atau kebiasaan yang baik. Etika dapat dilihat sebagai landasan moralitas dan perilaku pada saat yang bersamaan. Etika perdagangan adalah studi tentang benar atau salah, baik dan buruk. Dalam konteks perdagangan, selain berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, usaha bisnis juga bertujuan untuk membangun fasilitas yang akan menarik pelanggan. Dan pendapat dari para ahli, etika pada hakikatnya terdapat 2 hal. Yang pertama adalah etika berkaitan dengan cabang ilmu yang berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pembenarannya. Etika dalam hal ini merupakan cabang dari filsafat. Yang kedua, etika adalah subjek dari bidang itu sendiri. Hukum-hukum yang mengatur nilai-nilai kehidupan dan perilaku manusia. Bisnis adalah kegiatan yang menambah nilai dengan menyediakan layanan, perdagangan, pengelolaan manufaktur sesuatu. Usaha adalah kegiatan dalam bentuk jasa. Perdagangan dan industri untuk memaksimalkan keuntungan. Etika diatur oleh peningkatan suatu tindakan yang dapat dilihat dari perannya dalam meningkatkan sesama manusia, baik dilihat dari perbuatan negatifnya maupun berdasarkan besarnya manfaat orang-orang di sekitar. Karena etika filosofis didasarkan pada sains dan penalaran teologi untuk menilai. Etika bisnis berfungsi sebagai pengontrol kegiatan ekonomi. Etika dengan demikian digambarkan sebagai kode moral yang membimbing seseorang. Etika adalah studi tentang apa yang benar dan legal serta keputusan moral seseorang. Ya. Nah, kemudian menurut Badrun dan kawan-kawan, ada beberapa hal atau poin yang dapat dijadikan sebagai tujuan umum dalam perspektif etika bisnis, yaitu sebagai berikut. Pertama, perlunya menumbuhkan kesadaran dalam dimensi bisnis. Yang kedua, dalam bidang ekonomi dan bisnis diperlukan penyusunan dan argumentasi yang baik. Yang ketiga, adanya penentuan moral dan sikap dalam menjalankan profesi. Nah, prinsip-prinsip etika bisnis. Ini ada beberapa poin. Yang pertama, sikap dan kapasitas seorang untuk bertindak dan membuat keputusan berdasarkan persepsi mereka tentang apa yang benar serta moral yang dikenal sebagai prinsip otonomi. Kemudian saya baca yang lain lagi. Prinsip dasar keadilan adalah menuntut agar setiap orang diperlakukan secara adil, sesuai dengan hukum yang adil, sesuai dengan standar yang wajar, dan untuk dimintai pertanggungjawaban. Sehingga perusahaan harus dijalankan sesuai dengan prinsip saling menguntungkan yang mengamanatkan bahwa semua mitra diuntungkan. Nah, etika bisnis dalam Islam ya disebut al-tijarah yang berasal dari kata kerja, berdagang atau tajran wa tijaratan. Bisnis Islami dapat dilihat sebagai berbagai kegiatan bisnis tanpa batasan kuantitas, kepemilikan aset, keuntungan, tetapi dengan batasan bagaimana memperoleh dan menggunakan aset mereka. Ya, dan ini tentu terdapat aturan mengenai halal dan haram. Ya, etika bisnis Islam yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis adalah studi tentang benar atau salah serta hak dan kewajiban moral atau etika dengan tujuan mendidik orang tentang moralitas manusia dalam perdagangan. Nah, selanjutnya dalam etika bisnis modern tetap mengacu pada kitab suci dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagaimana mestinya.
Etika bisnis Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis untuk dapat diukur dengan aspek yang ada pada dasarnya. Antara lain, barometer ketakwaan seseorang, mendatangkan keberkahan, berbisnis merupakan saran ibadah kepada Allah, tidak melanggar prinsip syariah, dan ukhuwah Islamiyah. Nah, landasan etika bisnis dalam Islam yaitu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Seseorang muslim harus bekerja keras di bidang ekonomi secara baik. Regulasi bisnis syariah menjabarkan beberapa persyaratan bagi pengusaha muslim yang juga diharapkan maju dalam mengelola usahanya. Al-Quran menegaskan dan menjelaskan bahwa menjalankan bisnis tidak boleh dilakukan secara tidak adil atau curang, tetapi secara sukarela atau dengan sukacita, termasuk untung dan rugi saat membeli atau menjual. Ya. Kemudian metode penelitian yang kami gunakan dalam penyusunan proposal dan tesis ini adalah teknik observasi dan wawancara. Ya. Objek penelitian menggunakan subjek penelitian di bisnis Ormas Wahda Islamiyah, ya, di mana ya ini menjadi lokasi atau sumber atau tempat sumber data yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian dan analisa ini. Populasinya adalah pelaksana unit usaha pada Ormas Wahda Islamiyah yang berjumlah 15 orang. Ya. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder, ya, hasil wawancara dan berdasarkan dari data, informasi dari buku-buku dan website. Ya, tadi kami sebutkan bahwa teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan pengamatan dekat terhadap satu tugas yang sedang berlangsung. Adapun wawancara adalah pertemuan verbal yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang memberikan akses kepada pemikiran individu, ya, untuk mengumpulkan informasi. Nah, kemudian metode analisisnya, analisis datanya menggunakan tahapan yang disusun sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah sistematis, yang kedua data yang diperoleh dari hasil wawancara, interview, dan observasi, kemudian yang ketiga adalah melakukan interpretasi. Ya, demikian penyampaian kami mengenai penyusunan proposal dan penyusunan proposal dalam rangka merampungkan penyelesaian tesis dalam ikhtiar perkuliahan kami di jurusan Ekonomi Syariah pada Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan. Demikian kami rampungkan dan ditutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.